Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 pelajaran PAI untuk pertemuan pertama yang dibahas adalah bab beriman kepada kitab-kitab Allah dan suhuf. Nah, selain Al-Quran, kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang terakhir Al-Quran. Nah, masing-masing penerima wahyu sudah saya tuliskan. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan isinya ada 10 perintah Allah. Kitab Zabur kepada Nabi Daud yang isinya berisi pujian, zikir, dan lain sebagainya. Kitab yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang berisi tentang kezuhudan dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir Al-Quran atau penyempurna turun di Mekah kepada seluruh umat manusia yang isinya sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya. Pengertian beriman kepada kitab Allah, iman artinya percaya kepada kitab Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalilnya An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, kandungan masing-masing kitab Taurat itu isinya ada 10 perintah, antara lain jangan ada padamu ilah selain kehadiratku. Ilah itu sesembahan, tidak ada sesembahan selain Allah. Intinya adalah ajaran pertama yaitu mengisahkan Allah. Yang kedua jangan membuat patung, jangan membuat berhala. Terus yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia dan lain sebagainya sampai nomor 10. Kandungan kitab yang kedua yaitu kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah dan atas segala nikmatnya. Jadi isinya kitab Zabur itu adalah pujian, doa-doa, nyanyian-nyanyian. Diturunkan kepada Nabi Daud karena Nabi Daud punya mukjizat, mempunyai suara yang indah. Selanjutnya kitab yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, isi dari kitab Injil adalah ajaran untuk hidup zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Nah, dalilnya yaitu kami iringkan jejak mereka Bani Israel, ada di surat Al-Maidah ayat 46. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran sebagai penyempurna. Isinya ada 7, nanti disingkat menjadi 5. Yang pertama tauhid, syariah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Yang terakhir juga sejarah dan wa'ad atau wa'id, janji-janji Allah kepada. Tauhid yaitu mengenai keesaan Allah, syariah mengenai hukum sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Akhlak itu pedoman untuk tata kita beribadah. Ibadah berhubungan antara manusia dengan Allah, caranya sholat gimana, bulan haji bagaimana, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Terus muamalah juga sejarah itu berisi tentang kehidupan nabi-nabi sebelumnya atau kaum-kaum sebelumnya yang pernah hidup di bumi. Selain kitab, Allah sebelumnya juga sudah menurunkan suhuf. Suhuf itu sama wahyu yang turun kepada Nabi, tapi bentuknya itu berupa lembaran-lembaran. Nah, ada 4 Nabi yang menerima suhuf, yaitu Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sis, dan Nabi Musa alaihissalam. Masing-masing jumlahnya ada di situ. Yang terakhir setelah mengetahui kitab dan suhuf adalah cara kita beriman kepada kitab Allah. Beberapa cara kita beriman kepada Allah: 1, meyakini bahwa kitab Allah tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan dari manusia. Beriman mempercayai nama-nama yang kita ketahui, meyakini informasi yang terkandung di dalamnya.
Terus yang terakhir adalah menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Di antara sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran sebagai berikut: membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi anak-anak untuk pertemuan pertama mengenai kitab dan suhuf. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komen dan lain sebagainya. Selanjutnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.